Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yon ya, kelas 4B. Awali dulu dengan doa. Ini kelanjutannya yang kemarin ya. Materi perbandingan tokoh ya. Kemarin kan berbagai pekerjaan tokoh ya. Salah satu unsur intrinsik dari sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Ia mengalami serangkaian peristiwa yang terjalin menjadi sebuah cerita. Kemudian tokoh dalam cerita digambarkan memiliki watak tertentu ya. Penggambaran ini disebut penukohan. Penukohan bukan petukohan ya. Penukohan. Tokoh juga sebagai pembawa pesan yang dapat diteladani oleh pembaca. Jadi di cerita itu ada tokoh yang bisa menyampaikan pesan. Contoh ya, sikap yang bisa diteladani: 1. Rajin, 2. Cerdas, 3. Ramah, 4. Rendah hati, 5. Optimis. Kemudian contoh sikap yang tidak pantas untuk dicontoh ada beberapa juga ya. Yang pertama yaitu malas, yang kedua sombong, yang ketiga jahat, yang keempat bohong, yang kelima kikir. Sebetulnya yang kemarin itu intinya ada dua ya anak-anakku. Berbagai macam pekerjaan di tema 4 itu, di pembelajaran pertama itu adalah jenis-jenis pekerjaan. Ada dua sebetulnya ya jenis pekerjaan itu. Yang pertama adalah yang menghasilkan barang, yang kedua adalah yang menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang seperti apa? Banyak, petani, nelayan dan lain sebagainya. Yang menghasilkan jasa seperti apa? Polisi, guru, montir dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada cerita di situ ya, di buku itu semut dan belalang. Di tengah hutan pada paragraf pertama, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa?" kata sang belalang. Sang belalang rupanya pemalas ya. Sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut ya. Tuh Pak Guru bantu bacakannya. Jadi sekarang ada tugas di buku juga ada ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan isi bacaan. Jadi di tema pembelajaran 1 itu ya, di pembelajaran 1 kemarin itu ada dua sebenarnya ya. Ada jenis-jenis pekerjaan dan ada bahasa Indonesianya juga, yaitu tokoh pemeran atau tokoh yang harus kalian perhatikan ya, di dalam cerita itu. Jawablah pertanyaan itu. Di buku ada: 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam bacaan tersebut ya. Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap semut? Kemudian yang ketiga, apa pendapatmu tentang sikap belalang? Yang keempat, sikap apa saja yang bisa kalian contoh dari cerita tersebut ya. Tetap dikerjakan di buku tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kalian kumpulkan ya buku tugasnya ya, di sekolah.
Nah, menurut kalian di manakah tempat berlangsungnya cerita tentang semut dan belalang tadi? Nah, itu cerita semut dan belalang itu, tempat berlangsungnya cerita itu adalah latar namanya ya. Nah, jadi latar atau tempat itu di dalam hutan. Hutan menyimpan banyak potensi sumber daya alam atau SDA yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Nanti di pembelajaran berikutnya ada latar tempat, ada latar waktu dan lain sebagainya. Yang sekarang latar tempat itu ya. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan dapat merugikan kita semua ya. Contohnya hutan yang rusak akibat pembalakan liar akan menyebabkan banyak jenis tumbuhan langka mati karena ditebang atau tertimpa pohon yang roboh. Berbagai jenis hewan kehilangan tempat tinggal dan kesulitan mencari makan. Selanjutnya, kerusakan hutan juga bisa mengakibatkan bencana alam seperti banjir bandang. Nah, gambar di samping itu tanah longsor seperti itu ya. Kemudian kekeringan, tanah akan sulit untuk ditanami. Ya, berikutnya adalah jadi lanjutannya yang kemarin ya anakku. Kemudian setelah itu kita akan masuk di pembelajaran yang kedua, yaitu tentang lambang negara. Berikutnya, upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dapat dilakukan baik di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Nah, upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan rumah itu seperti apa contohnya? 1. Menghemat penggunaan air. Berikutnya yang kedua, menghemat penggunaan listrik. Yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar. Yang keempat, menghemat kertas dan mendaur ulang kertas. Berikutnya yang nomor 5, mengurangi penggunaan kantong plastik ya. Seterusnya yang nomor 6, mengurangi produksi sampah. Yang terakhir nomor 7, memilah sampah sebelum dibuang. Sampah itu kan ada yang basah, ada yang kering. Dipilah dulu, yang kering dilainkan, dikumpulkan dengan yang kering, yang basah dilainkan, dikumpulkan dengan yang basah. Sekarang upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan masyarakat. Contohnya yang pertama adalah melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan reboisasi di hutan-hutan gundul, penghijauan ya. Itu dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, melakukan reklamasi di lokasi bekas tambang. Ini bisa dilakukan juga dengan pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Jika sendiri ada mungkin ya, karena itu adalah hutan. Hutan itu kan luas, ditanami sendiri ya, capek sendiri kalau tidak bekerja sama dengan pemerintah. Ya, itu anak-anakku ya. Jadi tugasnya yang kemarin jangan lupa berbagai jenis pekerjaan itu ya. Contoh-contoh sudah ada dan materinya sudah Pak Guru berikan kemarin ya. Sekarang hanya melanjutkan Pak Guru. Jadi ada 2 materinya sebenarnya ya. Menilai tokoh dan jenis-jenis pekerjaan. Sekarang tugas yang menilai tokoh ini ada tabel ya. Isilah tabel berikut dengan rencana kegiatan yang bisa dilakukan agar lingkungan di sekitar kamu tetap terjaga. Nah, di buku ada ya, tabelnya ada 3 kolom itu. Sumber daya alam, rencana kegiatan, kemudian alat yang dibutuhkan. Sungai, apa rencana kegiatannya? Membersihkan sampah yang ada di sungai. Alatnya apa? Cangkul dan lain sebagainya. Taman misalnya, membersihkan bunga-bunga yang tidak terawat. Kemudian alat yang dibutuhkan gunting dan lain sebagainya. Pantai ya, begitu juga alatnya apa saja ya. Itu yang perlu kalian kerjakan di dalam buku ya. Baiklah anakku, itu saja materi pelajaran pada hari ini yang bisa Pak Guru sampaikan sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bersabar dan selalu taati perintah orang tua. Cukup dari di sini Pak Guru. Pak Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.